Baik, Bapak Ibu, selamat sore, Shalom. Mari kita akan melihat Alkitab kita. Ya, bahannya sebenarnya dari Yohanes pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan pasal 19 ayat yang ke-42. Jadi dua pasal ya, pasal 18 dan pasal 19 yang akan kita lihat sama-sama. Tetapi mari kita lihat lebih dahulu Yohanes pasal yang ke 19 ya. Coba kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke 19. Ya, Yohanes pasal yang ke 19. Mari kita lihat ayat bagian terakhir ya. Bagian terakhir kita perhatikan ayat yang ke-38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ya murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Nah, lalu lihat pasal yang ke-18, itu akhir ya, akhir dari dua pasal yang akan kita renungkan ini. Ya, pasal 18 ayat yang pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, tema kita di Minggu Paskah tahun ini menurut Buku Almanak Kristen Indonesia, ya, temanya adalah salib adalah pengorbanan agung Yesus Kristus, ya, hamba Allah. Ya, sekali lagi, salib adalah pengorbanan agung Yesus Kristus, hamba Allah. Nah, kalau saudara melihat, sebenarnya Adam adalah manusia pertama ya yang jatuh ke dalam dosa, yang membuat siapapun yang pernah hidup di dalam dunia ini menjadi tercemar oleh dosa Adam itu, yang disebut dengan dosa universal, dosa turunan, dan juga dosa pribadi. Ya, jadi setiap kita di dunia ini, semua kita tadinya punya ini ya. Tapi karena kita percaya kepada Yesus, maka dosa universal, dosa-dosa turunan dan dosa pribadi, Tuhan mengampuninya. Nah, ketiga dosa ini membuat manusia menjadi terkutuk sebenarnya. Jadi kalau dia nggak punya Yesus, tiga dosa ini membuat dia terkutuk, ya, terhukum dan binasa. Karena dikatakan karena mereka ini akan kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 dan juga dalam Roma 6 ayat 23. Nah, tetapi kalau kita melihat semakin banyak dosa, semakin manusia berusaha keluar dari dosa, maka kita bisa melihat manusia itu tidak bisa membebaskan dirinya dari mana? Dari dosa. Ya, jadi manusia itu tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa. Malahan kecenderungan adalah untuk terus berdosa, ya, untuk terus berdosa. Nah, sehingga satu-satunya yang mampu menyelamatkan manusia berdosa itu adalah Tuhan, adalah Allah. Nah, itu makanya di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa dosa itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Nah,
bukan hanya Allah menunjukkan kasih-Nya, tetapi Allah mempersiapkan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini. Yaitu memang dikatakan Yesus yang berkenosis katanya. Ya, Yesus yang menghampakan dirinya. Jadi menghampakan dirinya, dia datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia, rupa seorang hamba dikatakan. Dan dia taat ya, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, pengorbanan Yesus yang panjang itu sebenarnya dikisahkan dalam Jumat Agung. Ya, dikisahkan dalam Jumat Agung. Kisah yang menyedihkan karena dikatakan dia menderita untuk kita. Lalu pengorbanan yang bukan hanya dilewati beberapa saat dengan kemudahan yang begitu mudah, tetapi penderitaan yang harus dilewati dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Yang puncaknya dikatakan mati tersalib di Golgota. Nah, itu puncaknya. Yohanes dalam Injilnya menarasikan hal itu begitu rapi, ya, sehingga kita bisa melihat penderitaan menuju salib yang di dalamnya ada pengorbanan agung di Jumat Agung oleh Dia yang adalah agung. Nah, saudara-saudara, salib adalah pengorbanan agung Yesus Kristus, hamba Allah. Mengapa salib itu merupakan pengorbanan agung? Ada 3 catatan dalam cerita Via Dolorosa yang dikisahkan oleh Yohanes yang sudah kita lihat dalam 2 pasal ini. Yang pertama adalah karena salib mengisahkan ya pengkhianatan. Jadi salib itu sebenarnya bukan sebuah cerita yang indah di dalamnya. Tapi di dalam salib itu ketika kita bertemu dengan salib, ketika kita bertemu dengan Injil Yohanes pasal 18 mulai ayat 1 sampai pasal 19 ayat yang ke-42 itu, kita melihat bahwa kisah dari Injil itu dimulai dari yang namanya pengkhianat. Jadi di dalam Injilnya Yohanes memunculkan para pengkhianat di sana. Artinya apa? Yesus memang harus mati untuk orang berdosa. Tetapi jalan salib itu harus dimulai dengan kisah pengkhianatan. Nah, itu sesuatu yang mengerikan menurut saya. Ya. Jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa Yesus itu dipersiapkan mati untuk kita, atau Yesus itu memang akan mati untuk kita, ya. Tapi sebenarnya ada sebuah kisah yang sangat pelik di dalam itu, yaitu kisah pengkhianatan. Nah, pengkhianatan ini dilakukan dari orang-orang yang pernah dekat dengan Dia. Jadi orang-orang yang dekat dengan Yesus, itulah yang pertama kali berkhianat. Nah, memang kalau saudara lihat Yohanes mengisahkan dalam Yohanes 18 ayat 1 tadi bahwa mereka ada di seberang Sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman, ya. Untuk apa mereka ada di situ? Nah, kalau kita mengikuti kisahnya Matius, Markus, Lukas, kemungkinan itu akan diterjemahkan sebagai Getsemani, ya. Sebagai Getsemani. Dan kalau kita mau mengutip dari 3 Injil itu, kemungkinan mereka ada di taman itu adalah untuk berdoa, untuk bergumul, ya. Untuk bergumul, Yesus sedang bergumul untuk persoalan yang sedang dipikul, yang sedang dipundak, yang ada di pundaknya. Ya, bukan berarti tidak bisa dilewati, bisa saja. Dengan mudah dia bisa lewati semuanya. Tapi itu keunikan dari Yohanes. Dia menampilkan bahwa memang Yesus itu bergumul. Dengan banyak hal dia bergumul. Dengan penderitaan itu dia sangat bergumul, ya, sangat bergumul dengan penderitaan itu. Jadi untuk apa mereka ada di situ? Jawabnya sederhana, adalah untuk berdoa. Ya, dalam pergumulannya yang berat muncullah para pengkhianat itu yang dikisahkan dengan tampilnya Yudas, ya, Yudas dan rombongan yang dibawanya. Nah, itu dalam pasal 18 ayat 2 sampai 9, ya. Kalau saudara-saudara atau Bapak Ibu sekalian melihat dikisahkan di sana, ya, bahwa coba kita lihat, ya, Yohanes 18 ayat 2, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Lalu ayat 5, jawab mereka, "Yesus dari Nazaret."
Katanya kepada mereka, akulah dia, Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat di dalam bagian ini, disitulah muncul ya yang namanya Yudas. Ngapain dia ada di sana? Ya dengan jeli sebenarnya, ya dengan jeli kalau saudara melihat bahwa ya Yudas itu sedang menjual Yesus ya. Yudas itu sedang menjual Yesus dan mereka orang banyak itu berusaha untuk menangkap Yesus. Nah, lalu kalau saudara melihat di dalam ayat 10, Petrus dimunculkan awalnya di situ dalam pasal 18 ayat 10 ya. Dalam pasal 18 ayat 10, ya, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Malkus. Ya, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Nah, ini ditampilkan oleh Yohanes. Awalnya sebagai seorang yang gagah perkasa menghadapi seorang pengkhianat. Tetapi saudara, beberapa menit kemudian setelah Yesus mulai diadili ya, setelah Yesus mulai diadili, kita bisa melihat ada dua kisah lagi ya. Dua kisah lagi di dalam bagian ini yang mengisahkan tentang Petrus di situ. Ya, yang mengisahkan tentang Petrus ya. Kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat ini, ya, coba kita lihat sama-sama ya. Nah, mulai ayat yang ke-12 ya. Simon Petrus ayat 15 ya, dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Lihat sana? Ya, jadi ditampilkan di awal sebagai seorang yang gagah perkasa, tapi pada akhirnya dia ditampilkan juga sebagai seorang pengkhianat. Ya, pengkhianat. Dan kalau saudara lihat lagi ayat 26, ia menyangkalnya katanya, bukan, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Ayat 27, maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Nah ini saudara-saudara, luar biasa ya Petrus itu ya. Jadi ada Yudas yang memulai kisah, karena ini kan kisah, jadi dari sini kan titiknya kan dari sini ya, titik awal menuju Golgota itu kan dari situ. Jadi cerita salib itu dimulai dari pengkhianatan daripada Yudas, lalu Yohanes memunculkan Petrus itu awalnya sebagai orang yang gagah perkasa untuk membuktikan perkataannya. Pada malam perjamuan terakhir itu kan Petrus yang mengatakan kepada Tuhan ya, sekalipun mereka terpisah, mereka terserak, aku sama sekali tidak akan terpisah, aku sama sekali tidak akan tergoncang. Sekalipun iman mereka tergoncang, katanya, aku sama sekali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, itu luar biasa itu. Dan memang dibuktikannya dengan apa? Dengan pedang. Tapi Yesus tidak suka dengan pedang. Yesus tidak suka dengan kekerasan ya. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini bukanlah untuk sebuah kekerasan. Nah, sehingga setelah dimunculkan Yesus dengan pedang, lalu berikutnya tantangan makin dalam, persoalan makin dalam, Yesus ditangkap, ya Yesus nanti ditangkap di situ. Nah, disitulah kita lihat ternyata Petrus itu mulai ditampilkan juga sebagai seorang pengkhianat yang menyangkal Yesus, yang tidak mengakui Yesus dan tidak mengenal sama sekali dengan Yesus. Lalu sekarang apa bedanya di antara Yudas dengan Petrus itu? Apakah ada perbedaan di antara mereka berdua? Saya rasa sama saja. Ya, sama-sama pengkhianat, sama-sama orang yang menyangkal Tuhan, tapi perbedaannya hanya Yudas itu, kalau kita lihat ya, Yudas itu tidak bertobat, Petrus bertobat. Itu saja. Ya, Yudas itu tidak bertobat tetapi Petrus bertobat. Jadi kalau seandainya Petrus tidak bertobat juga, memang ya sama saja ya.
Jadi orang mengikuti Yesus, tetapi sama-sama gagal di titik akhir. Ya, kalau Petrus dengan Yudas, mereka sama-sama mengikuti Yesus, sama-sama hampir gagal, ya, atau sama-sama gagal di titik akhir. Yudas hancur, Petrus bertobat. Setelah kisah kebangkitan Yesus, dia menyerahkan hidupnya lagi kepada Tuhan. Makanya di Injil ini nanti kalau saudara lihat ada satu perikop khusus yang menjelaskan kepada kita bahwa Yudas itu juga pada akhirnya, Petrus itu pada akhirnya dibawa kepada pemulihan dengan kata gembalakanlah domba-dombaku. Menarik ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini kisah yang pertama yang dijelaskan di dalam Via Dolorosa ini, ya, dalam kisah menuju kepada salib itu. Nah, aplikasi apa yang kita tangkap di sini? Aplikasi sederhana sebenarnya. Kadang-kadang banyak orang yang setia kepada Tuhan, kelihatan setia, kelihatan serius dengan Tuhan, tapi kadang-kadang banyak orang mengakhiri dengan tidak baik. Ya, mengakhiri dengan tidak baik. Mengakhiri dengan banyak kegagalan demi kegagalan di dalam hidupnya. Jadi seharusnya kita harus belajar ya dari dua tokoh ini, yaitu Yudas dan Petrus ini. Kalau seandainya kita jatuh, mari kita mengikuti jejak daripada Petrus itu, ya, kita kembali kepada Tuhan dan kita kembali mengasihi Tuhan. Ya, jadi kalau Yudas itu harta yang didapatkannya itu membuat dia menjadi tertuduh dan membuat dia harus membunuh dirinya, mengakhiri hidupnya. Ya, seharusnya kita, kalau seandainya kita di titik pengkhianatan itu, ya, pengkhianatan kita kepada Tuhan dengan sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya, seharusnya kita harus bertobat. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini bagian yang pertama. Ya, bagian yang kedua adalah dikatakan, ya, karena salib itu dikatakan adalah gambaran dari ketidaksanggupan hukum. Jadi salib itu katanya kan agung tadi ya. Judulnya adalah dikatakan salib adalah pengorbanan agung Yesus Kristus hamba Allah. Mengapa? Yang pertama karena salib mengisahkan pengkhianatan, dan yang kedua adalah karena salib adalah gambaran dari ketidaksanggupan hukum manapun untuk menegakkan kebenaran. Jadi adanya salib itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada hukum apapun di dunia ini yang bisa membebaskan orang yang benar-benar bersih, ya, seperti Yesus itu. Nggak ada. Jadi kalaupun nanti muncul ada orang-orang yang mungkin di pengadilan, ya, yang muncul yang meminta keadilan, kalau model hukumnya belum berubah, saudara, maka akan banyak orang yang akan tersalib lagi. Ya, akan ada banyak orang yang tersalib lagi. Artinya apa? Para penegak hukum seharusnya paham untuk memutuskan dan mengadili dengan benar. Apakah mereka sanggup untuk melakukan itu bagi Kristus? Ya. Nah, di dalam bagian ini kalau saudara lihat, kembali lagi ya, saya mencoba membuat narasi dari cerita ini. Ya, dalam narasi cerita ini kita bisa melihat setelah ditangkap di taman itu kemana mereka membawa Yesus itu. Nah, di situ dikisahkan di pasal 18 ayat 12 sampai 14, pasal 9 dan juga ayat 19 sampai 23, dia dibawa kepada Hanas. Ya, Hanas. Ya, dikatakan dia adalah coba kita lihat ayat 12 itu ya, pasal 18 ayat 12. Supaya kita enggak salah. Pasal 18 ayat 12 di sana dikatakan, maka ya pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Ayat 14, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih baik, lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Jadi dibawa kepada Hanas. Ya, dikatakan Hanas itu adalah mertua daripada Kayafas ya. Betul ya? Mertua dari Kayafas yang dikatakan tahun itu menjadi imam besar. Nah, ketika dibawa ke sana, nanti kalau saudara lihat ya, di dalam bagian itu
apakah dia sanggup untuk membuat penegakan hukum? Ya Hanas hanya bertanya, ajaran apa yang kamu sebarkan kepada murid-muridmu atau kepada orang-orang yang kau ajarkan, katanya. Ya Yesus jawab sederhana saja. Ya sederhana saja ya. Ya tanya aja mereka, katanya. Ajaran apa yang saya telah ajarkan kepada mereka. Karena ternyata setelah dievaluasi itu pengikut Yesus itu sangat banyak, Bapak Ibu. Ya, pengikut Yesus itu sangat banyak. Jadi pengikut Yesus itu bukan sekedar 12 murid itu, tapi sebenarnya mereka sudah mempengaruhi banyak orang. Ya, mempengaruhi banyak orang. Jadi bagi saya 12 orang itu hanyalah tim inti. Tim inti, ya. Tim inti yang muncul saat itu. Hanya 12 itu hanyalah tim inti. Tapi kita bisa paham banget bahwa pengaruh dari ajaran Yesus itu udah kemana-mana. Dan ini yang dikatakan, yang ditanyakan oleh Hanas. Mungkin Hanas juga mendengarkan bahwa Yesus itu sudah mengajar, Yesus sudah mempengaruhi banyak orang, dan itulah yang paling nggak disukai kan sama orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu ya. Mereka paling nggak suka dengan itu. Ya, dengan kondisi-kondisi pengajaran dari pengajaran Yesus itu. Nah, apakah sukses di sana? Ternyata mari kita lihat. Apakah sukses? Kita perhatikan baik-baik. Ayat 21 ya. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Ya sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Berarti sungguh mereka tahu apa yang kukatakan. Berarti pengajaran Yesus itu adalah pengajaran yang benar-benar jadi berkat buat mereka ya. Nah, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Wah, ini dia. Luar biasa ya, ditampar itu. Hanya dijawab gitu aja, ditampar Bapak Ibu. Ya. Nah, jawab Yesus. Ini buktinya lemahnya pengadilan itu di situ kan. Ya, jadi hanya pengadilan emosi, pengadilan yang butuh penghormatan, ya butuh penghormatan, jadi ketawa dikit jadi masalah. Ya, ada hal-hal yang aneh di pengadilan itu dibuat, seperti tidak menghormati pengadilan itu. Padahal sebenarnya riset atau hasil-hasil yang dikeluarkan, ya seharusnya kalau hasil-hasilnya sama dengan dengan sucinya pengadilan itu, dan hasilnya keluar sama dengan itu, wah, saya acungi jempol, luar biasa itu pengadilan-pengadilan yang dimanapun di dunia ini, ya kan? Nah, tapi kebanyakan ya, saudara, justru nggak seperti itu, ya. Nah, makanya ayat 23 itu dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Ya, mengapa engkau menampar aku? Nah, makanya dalam ayat 24 dikatakan lagi, maka Hanas, karena nggak bisa diadili oleh Hanas kan, maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada siapa? Kayafas, imam besar itu. Ya, membelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Nah, nanti gagal juga dari kisah apa yang dilakukan di Kayafas ini, nggak ada kisahnya ya. Dalam Injil ini tidak ada kisahnya. Dalam cerita yang kita lihat itu tidak ada cerita khusus yang dijelaskan kepada kita di sini. Nah, lalu setelah itu kita bisa lihat pengadilannya setelah dari Hanas kepada Kayafas. Sekarang yang terakhir adalah dibawa kepada yang namanya Pilatus. Ya, Pilatus ya, saudara. Nah, itu lihatlah di dalam pasal 18 ayat 28 sampai dengan 38, dan juga dalam pasal 19 ayat 1 sampai 6a. Nah, tapi inti dari Pilatus ini saya menangkap. Jadi banyak pertanyaan yang diajukan oleh Pilatus kepada Tuhan Yesus, yang akhirnya saya secara pribadi sebagai pengamat narasi ini, saya melihat bahwa pada akhirnya Pilatus itu tahu bahwa Yesus itu benar, tetapi takut kepada orang banyak. Jadi Pilatus itu mau membebaskan Yesus. Jadi dia mau membebaskan Yesus, tapi yang konyolnya adalah dia tidak berani kepada orang banyak. Nah, jadi Pilatus itu adalah orang yang bergantung kepada orang banyak. Jadi memutuskan dengan apa kata orang. Jadi tidak memutuskan hukum itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran atau berdasarkan data yang dia sudah dapatkan dari terdakwa yang sedang yang sedang diadili ya, yang sedang diadili. Nah, jadi memang saya bisa melihat di sini Bapak Ibu bahwa memang itu yang saya bilang tadi,
bahwa di dalam salib itu sebenarnya ya. Jadi salib di pertama tadi bicara di dalamnya ada pengkhianatan, dimulai dengan pengkhianatan itu, lalu ada salib lagi yang bisa kita lihat di sana ya, ketika Yesus diperhadapkan dengan para penegak-penegak hukum ya, kita bertemu di sana bahwa tidak ada seorang pun penegak hukum yang bisa membela Yesus yang sedang dituduh oleh orang banyak itu sebagai seorang yang bersalah ya, seorang yang bersalah. Nah, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu kisah di balik ini kenapa seperti itu ya, sampai tidak ada sampai tidak berani misalnya kayak Pilatus itu, kenapa dia sampai lebih memilih yang namanya Barabas daripada Yesus, padahal dia tahu ya bahwa Barabas itu adalah penjahat besar yang sangat ditakuti kalangan orang Yahudi di situ. Dan orang Yahudi bilang, kamu bebaskan aja dia, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Ya, salibkan dia, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Nah, ini kisah yang luar biasa yang saya lihat di sini. Ini kisah yang sangat kejam sekali. Ya, nah makanya saya kadang-kadang gini loh, dalam aplikasinya ini ya, kadang-kadang hukum itu menjadi tidak adil ketika kita itu suka dengan yang mayoritas. Di bangsa kita kan kita sudah lihat ya, terakhir menjelang pemilu kita bisa melihat di sana itu. Ya, bagaimana hukum itu begitu lumpuh. Ya, secara logika ya, ketika hal-hal itu dibawa ke pengadilan seperti itu, kita tahu bagaimana keputusan-keputusannya apa yang dilakukan di sana. Tapi ada saja celah atau cara untuk melihat bahwa ada ketidakbenaran yang sudah benar, ingin menyatakan yang benar, akan diputar menjadi ketidakbenaran. Ingin memutuskan ketidakbenaran, memang bisa memunculkan yang namanya kebenaran. Nah, itu yang sulit ya dalam hukum, dan memang itu yang terjadi di zaman Yesus. Pilatus tahu Yesus benar, Yesus tidak bersalah. Pilatus sengaja, mana tahu masih ada hati nurani. Karena Pilatus sudah berkata dalam hatinya, aku tidak menemukan kesalahan apa-apa. Dan nanti ketika Pilatus juga menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dia kan dengan kata yang sama kan, aku tidak menemukan kesalahan apapun dari orang ini, dan aku menyerahkan kepada kalian. Udah gak menemukan kesalahan kok menyerahkan. Ya, jadi yang bisa kita tangkap sebenarnya, saudara, yang memutuskan hukum siapa? Pilatus atau orang banyak? Ini kan, Pilatus atau orang banyak. Karena Pilatus itu, coba lihat di dalam pasal berapa itu? Pasal Pasal 19 ya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Ini sudah puncaknya ya. Kalau saudara lihat itu yang paling penting di dalam pasal 18 sebenarnya. Coba kita lihat pasal 18. Ya. Ayat 38, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tuh, gak dapati kesalahan lu. Ya, tetapi pada kamu ada kebiasaan. Ini yang dipakai. Ini kalau kita pengamat hukum, saudara, inilah yang digunakan. Jadi ada celah yang lain yang dipakai. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah ya, aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Ya, mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Nah, ini dia. Jadi tidak ada hukum yang sah, tidak bisa mempersalahkan Yesus. Ya, tetapi karena dia takut dengan orang banyak, dia masih memberi kesempatan. Karena dia kepingin banget orang banyak itu memilih Yesus. Ternyata orang banyak itu tidak memilih Yesus. Ya, saya rasa Bapak Ibu kita menemukan kebenaran kan di dalam bagian ini. Kebenarannya adalah salib itu, ya kan Golgota nanti ya, dia kan akan tergantung di sana. Jadi salib itu adalah ketidakmampuan sebenarnya,
ketidaksanggupan hukum manapun untuk menegakkan kebenaran. Jadi selama penegak hukum tidak menegakkan sesuai dengan aturan yang sudah ada atau sesuai dengan kitab yang dia yakini, maka akan ada seperti yang kita temukan dalam kisah Yesus ini. Ya, Pilatus itu menggunakan orang banyak. Nanti di dalam Injil berikutnya dikatakan dia mencuci tangannya. Ya, dia mencuci tangannya. Ya, aku menyerahkan, lalu dia cuci tangannya. Darahnya tidak tertanggung kepadaku, tetapi darahnya tertanggung kepada kamu. Cuci tangan. Ya, dan itu yang lebih bagus kata orang-orang ya. Ya, mungkin menurut Paulus itu yang lebih Pilatus itu lebih bagus untuk menyelamatkan dia supaya dia tidak jadi orang yang dimasa oleh orang banyak. Ya, jadi memang sangat banyak sekali ya orang-orang yang suka mengancam kita, menekan kita dengan berbagai macam cara ya supaya apa yang dikehendakinya yang jadi. Jadi tidak pernah memikirkan nasib dari satu orang. Jadi kadang-kadang orang itu lebih banyak memikirkan nasib orang banyak, atau kadang-kadang diputar juga, dia memikirkan nasib orang banyak, nggak memikirkan nasib satu orang ini, atau dia memikirkan nasib satu orang mengorbankan orang banyak. Jadi hukum itu diputar-putar ya, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan hal-hal yang baru di dalamnya. Nah, tapi di Jumat Agung ini kita diingatkan itu tentang kisah Pilatus ini, dan marilah kita belajar menjadi orang-orang yang tidak selalu cuci tangan, tapi mari belajar ya untuk kita hidup sebagai alat kebenaran yang bertanggung jawab untuk apapun di dalam hidup ini, supaya hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir Bapak Ibu, bagian yang terakhir di bawah judul tadi, salib adalah pengorbanan agung Yesus Kristus hamba Allah. Mengapa? Yang pertama adalah karena salib mengisahkan pengkhianatan ya. Yang kedua adalah karena salib adalah gambaran dari ketidaksanggupan hukum manapun untuk menegakkan kebenaran. Dan yang ketiga adalah melalui salib ia menggantikan kita. Ya, melalui salib ia menggantikan kita. Artinya apa? Ia mati di atas kayu salib. Tetapi tahukah Anda bahwa kita yang lagi diselamatkan, yang sedang digantikannya. Jadi Yesus itu mati di kayu salib. Saya sangat senang untuk mengatakan dalam kisah narasi daripada Yohanes ini, setelah melewati Pilatus, dia menuju Golgota. Ya, ini adegan berikutnya yang dikisahkan. Dia menuju Golgota. Nah, di dalam menuju Golgota inilah saya menyimpulkan narasi itu dengan mengatakan salib adalah puncak penderitaannya. Ya, puncak penderitaannya sekaligus juga awal dimulainya kemenangan. Ya, jadi puncak penderitaannya dan juga sekaligus awal dimulainya apa? Kemenangan. Mengapa? Karena dia menyelesaikan. Ya, di dalam salib itu kita tahu diselesaikan pengkhianatan, diselesaikan penyangkalan kita ya. Ini kan karena kita yang digantikan ya. Jadi pengkhianatan kita, penyangkalan kita, kesombongan kita, tuduhan kita, persekongkolan kita, dan juga ketidakmampuan kita. Itu semua dipaku di situ. Ya, dipaku di atas kayu salib. Ya, dipaku di atas kayu salib itu. Dan itulah yang membuat kita pada akhirnya harus bersyukur ya. Harus bersyukur ya, kalau enggak kan, kalau tidak ada salib itu maka tidak ada yang dipakukan di situ. Tapi karena ada salib itu, karena ada Yesus yang mau mati di atas kayu salib itu, sehingga semua dosa kita dipakukan di situ. Semua bentuk dosa apapun dipakukan di situ supaya kita mengalami yang namanya kemenangan. Nah, yang berikutnya adalah dikatakan karena salib adalah awal dari kemenangannya. Di mana awal kemenangannya? Semua nubuat firman itu digenapi di Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 42 itu. Ya, yang pertama mulai dari apa? Tulisan salib. Ya. Jadi Pilatus sudah tulis inilah raja orang Yahudi, tapi kan ditolak kan. Tapi Pilatus bilang jangan ganti-ganti. Wah, ya kan? Jangan ganti-ganti. Nah, kalau itu dia tegas tuh. Karena dia tahu itu adalah raja orang Yahudi ya. Jangan ganti-ganti katanya. Apa yang sudah tertulis lah. Ya. Jadi tulisan salib, lalu ia disalibkan. Ya, ia disalibkan itu ya di antara dua penyamun dia disalibkan. Menunjukkan memang
gambaran dari hidup dari kita yang harus ditanggungnya itu. Ya, ditanggungnya itu. Jadi para penyamun ada di sisi kiri kanannya, dan Yesus sebagai orang yang tidak bersalah, yang divonis oleh Pilatus, yang diserahkan oleh orang banyak untuk disalibkan. Lalu apalagi saudara, lambang-lambang kemenangannya adalah pakaian yang dibagi-bagikan. Ya, itu juga mengarah ke sana. Lalu perkataan Yesus disalib. Nah, ini paling menarik menurut saya. Inilah puncak dari semua kemenangannya. Ketika dia mengatakan tetelestai. Ya, tetelestai. Sudah selesai. Hanya Yohanes mencatat. Hanya di Injil Yohanes kita temukan kata itu. Tetelestai. Sudah selesai. Artinya apa? Selesai semua. Pergumulan dari manusia, pergumulan dari orang-orang yang selama ini tidak punya kepastian keselamatan, ya, diselesaikan oleh Yesus. Pergumulan dosa yang belum teratasi, yang belum terselesaikan itu, diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Makanya itu yang dikatakan tetelestai, sudah selesai. Jadi tidak ada lagi jalan yang baru. Jalan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus. Ya kan? Jalan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus. Tetelestai artinya hanya Dia yang sanggup melakukannya. Allah sudah mengerjakannya. Allah sudah membuka jalan keselamatan itu. Makanya itu yang dikatakan tetelestai, sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, saya menyimpulkan khotbah ini dengan satu kutipan yang saya kutip, dikatakan melalui salib Yesus segalanya Dia telah berikan untuk kita. Ya, sekali lagi, melalui salib Yesus segalanya Dia telah berikan untuk kita. Apakah yang akan kita berikan untuk Dia di Jumat Agung ini? Jadi kalau Yesus disalibkan di Jumat Agung itu, ya bahkan yang harus kita syukuri juga bahwa Jumat Agung ini sekarang sudah adalah kisah tentang hari kematian ya daripada Yesus Kristus. Ya, di kalender kan sudah berubah ya, sudah berubah. Itu salah satu cara kerja Tuhan dalam sebuah sejarah yang panjang. Ya, dalam sebuah sejarah yang panjang yang pada akhirnya mengakui ya kematian daripada Tuhan Yesus itu tanpa harus menggunakan kata Isa Masih dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita, apa yang mau kita berikan di Jumat Agung ini? Dia sudah memberikan yang terbaik, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, pengorbanan yang agung, ya kan? Di hari yang agung oleh Kristus yang adalah agung adanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Terima kasih karena Engkau sudah menolong kami memahami kebenaran ini, memahami narasi daripada Yohanes tentang salib, tentang perjalanan salib. Biarlah Tuhan akan tolong. Tuhan, tolong kami melakukan supaya kami boleh jadi berkat. Di Jumat Agung ini, kami benar-benar boleh mengasihi Tuhan, memberi hidup kami kepada Tuhan, dan memberi segalanya untuk-Mu. Terima kasih, terpujilah Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.